Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Aprilia Kolonisa dengan NIM 51118137. Ada Farah Rini Kolyuda dengan NIM 5111811139. Dan saya sendiri Zaki Arif Budiono dengan NIM 5111811142. Dan ada Erina Naflah dengan NIM 51181155. Nah, kelompok 8 sendiri di sini akan memaparkan materi tentang kasus VW's New Strategy Plan for the United States. Selanjutnya saya akan menjelaskan company profile. Grup Volkswagen merupakan suatu perusahaan korporasi multinasional di bidang otomotif yang bertempat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Volkswagen dalam bahasa Jerman artinya mobil rakyat. Pada tahun 1937, Volkswagen didirikan oleh sekumpulan serikat buruh Jerman atau Deutsche Arbeiterfront. Perusahaan berhubungan dalam hal mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial. Selain memproduksi kendaraan roda 4, grup Volkswagen juga bergerak dalam bidang sepeda motor, underdeal, bahkan di bidang layanan keuangan dan pembiayaan manajemen armada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Nafla dengan di belakang 155 akan melanjutkan pemaparan mengenai visi dan misi dari Volkswagen. Yang pertama itu visi. Visinya itu perusahaan akan membuat mobil yang ramah lingkungan dengan tidak menggunakan bensin atau solar sebagai bahan bakar untuk menjalankannya dan digantikan dengan menggunakan bahan daur ulang. Sedangkan misinya itu yaitu perusahaan akan memulai penelitian menggunakan bahan limbah. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan diskusi yang pertama, yaitu apakah kesulitan VW menyarankan bahwa eksekutif VW bingung dengan strategis bisnis dan iklan dalam kegiatan pemasaran non-strategis? Jawabannya, eksekutif dari Volkswagen tidak menyusun strategi dengan matang karena kurangnya pemahaman mengenai kondisi pasar di Amerika Serikat, juga tidak mengenali segmen pasarnya, seperti siapa yang akan membeli produk mereka, apa status sosial mereka, apa profesi mereka, berapa pendapatan rata-rata mereka, jenis mobil apa yang mereka sukai, dan sebagaimana seperti banyaknya kaum muda yang lebih kooperatif saat berbelanja secara online. Volkswagen juga kurang mengimplementasikan marketing mix secara efektif karena Volkswagen di sini hanya berfokus pada satu sistem marketing mix, yaitu melakukan promosi penjualan untuk menciptakan kebangkitan. Tetapi akan berbeda halnya jika Volkswagen dapat mengimplementasikan keseluruhan sistem marketing mix yang memungkinkan membuka peluang lebih luas dalam mendatangkan prospek penjualan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kolonisa dengan NIM belakang 137. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa 3 elemen penting yang Anda lebih suka dalam kampanye iklan yang akan FW pesankan dalam strategi bisnis paralel? Yang pertama, mengembangkan definisi pelayanan. Pelayanan yang baik haruslah berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, maka para pelaku bisnis harus mampu mengenali pelanggannya terlebih dahulu. Dalam survei, pelanggan yang puas dengan pelayanan dari pelaku bisnis akan menjadikan pelanggan yang loyal. Lalu yang kedua ada mengenali pelanggan. Pada dasarnya pelanggan menginginkan harga yang sesuai dengan kualitas dari produk dan mendapatkan manfaat yang sesuai dengan apa yang sudah mereka bayarkan. Langkah pertama untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan adalah dengan mendengarkan mereka. Jika para pelaku bisnis tidak bisa memahami apa yang pelanggan inginkan, maka para pelaku bisnis sudah dipastikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya. Lalu yang ketiga ada mengembangkan pendekatan yang berorientasikan terhadap kepuasan pelanggan. Para pelaku bisnis harus mampu melihat dari kacamata pelanggan. Dengan cara itu, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya
untuk memuaskan pelanggan. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3. Untuk membantu pertanyaan, apakah FW harus berencana untuk tinggal di Amerika Serikat? Informasi apa yang perlu dipertimbangkan oleh eksekutif? Jacob harus berjuang melawan nilai euro yang tinggi untuk mengembalikan operasi sumber daya dan kehadiran manufaktur FW yang terbatas di Amerika Utara. Dan yang lebih penting, perusahaan harus memperkenalkan model pembuatan baru. Berdasarkan tradisi dan hubungan dengan pelanggan Amerika, seorang eksekutif FW mengatakan, jika kami berencana untuk tinggal di Amerika Serikat, silakan diskusikan lebih lanjut sebelum mengerjakan ulang dengan izin khusus dari David Caley dan Jill Edmondson. Mobil yang perlu dipoles ulang untuk dimodifikasi agar dapat digunakan di Amerika Serikat. Perputaran bisnis Amerika Serikat juga merupakan skala prioritas. Tapi itu hanya bertahan selama manajemen bisa bertahan dengan kerugian yang hampir 1 miliar US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Rini Hulaida dengan NIM belakang 139. Saya akan memaparkan hasil diskusi pada pertanyaan diskusi nomor keempat. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda menjelaskan kesuksesan relatif VW di Eropa pada paragraf kedua mengingat kegagalan di Amerika Serikat? Hasil dari diskusi kami yaitu, kesuksesan VW di Eropa dikarenakan Stefan Jacobi, yaitu seseorang dari Jerman yang memiliki hubungan erat dengan ketua VW, yaitu Martin Winterkorn, dan juga ketua Dewan Pengawas Ferdinand Piss, yang mengambil alih perusahaan tahun ini. Jacobi seorang akuntan yang dengan pelatihan dan pengalamannya menjadikannya sebagai kepala penjualan dan pemasaran global VW. Terhitung, sejak Jacobi mengambil alih perusahaan, ia mampu meningkatkan pangsa pasar dari 18,1% menjadi 20,3% dan juga membantu mempertahankan VW sebagai merek terkemuka. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah kasus ini mengajari kita sesuatu tentang perdebatan klasik tentang gaya versus substansi? Jika tidak, bagaimana yang akan Anda pelajari berlaku secara umum untuk merumuskan strategi bisnis? Hasil dari diskusi kelompok kami, yang pertama, membentuk visi dan misi strategis tentang kemana organisasi ini akan bergerak. Yang kedua, tetapkan tujuan dan mengubah pandangan strategis ke dalam hasil kinerja spesifik yang perlu dicapai oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, merumuskan pilihan strategi yang paling menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi yang telah dicapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, yang paling penting, mengenali pangsa pasar, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan juga memahami pelanggan. Yang keenam, terakhir, yaitu mengevaluasi efektivitas strategis dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan.